Bagaimana sih cara menghadapi para DC pinjol ini? Bagaimana cara kita menghadapi teleponan DC yang bertubi-tubi yang bikin kita resah? Bagaimana sih kita menyikapinya saat awal-awal gagal bayar? Buat kalian yang masih resah dengan gagal bayar, kalian simak, wajib nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online, review aplikasi, dan sebagainya. Oke, sampai yang selalu dihubungi DC karena gagal bayar, di spam tiap hari, sehingga kalian diintimidasi, diancam aneh-aneh lah sama si DC. Bahkan mungkin ada yang diancam akan membawa ke jalur hukum lah. Pokoknya banyak banget lah pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Bang, ini ada DC-nya nggak bang? Bang, saya diginiin bang. Bang, apakah saya akan dihukum bang? Apakah saya akan dipidana? Nah, mengenai tindakan DC yang mengancam debitur ketika gagal bayar maupun telat atau lalai untuk melakukan cicilan, nah ini sebenarnya jadi hal yang lumrah saat kalian gagal bayar, dan itu jadi hal yang biasa karena alasan ekonomi ya, mungkin alasan lain. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, saya selalu menyarankan untuk lebih ke penguatan mental dulu deh, secara fisik dan pikiran. Jadi kalau kalian gagal bayar, saya menyarankan kuatin mentalnya dulu. Itu yang paling pertama. Bukan cari utangan baru, bukan nanya-nanya, bang ini ada DC nya bang, bang gimana bang, bang saya butuh duit bang, bang cokiin dong bang. Bayar hutang pakai hutang itu nggak bakal selesai ya, malah menambah masalah baru. Supaya tidak lemah dalam menghadapi intimidasi atau ancaman dari DC, saya mau menyarankan untuk kalian simple banget. Kalian cukup nonton video ini, kalian cukup subscribe video ini, like, dan menyalakan notifikasinya, karena saya akan setiap hari membuat video tentang masalah seputar aplikasi pinjaman online, permasalahan gagal bayar, dan sebagainya. Semakin kalian nonton video ini, kalian tuh akan kuat mentalnya, makin berani, makin tahu yang gagal bayar tuh bukan kalian saja. Di sini juga banyak ya channel-channel video-video tentang masalah membahas pinjaman online yang gagal bayar gitu. Di sini saya sebutin aja nih, mungkin ini jadi referensi kalian untuk menonton channel YouTube selain ini nih. Nah, di sini ada channel Raja Galbay. Pembawaannya agak lucu ya, jadi agak santai nih gitu. Kalau dia selalu ngomong enak digalbay, galbaykan saja gitu. Ini bisa jadi referensi kalian kalau kalian awal-awal sedang gagal bayar. Terus lalu ada channel Solusi Hutang. Nih, ini Solusi Hutang ini dari Bang Medi Brownie nih. Ini udah lama ya gitu kan. Ini selalu membahas untuk kalian yang gagal bayar untuk mentalnya tuh kuat. Pokoknya kalian banyak banget nih di sini, kalian tinggal nonton nih. Terus ada lagi nih Jamal Official Vlog. Kalian juga boleh nonton nih video ini nih. Nih, channel-channel udah banyak banget. Ini juga termasuk yang membahas dari sisi hukum ya. Ini juga bisa jadi penguatan mental kalian. Lalu ada channel Wanitangi dari Mas Erik, RG Official. Terus ada lagi nih Gudang Pinjol. Lalu mungkin ada video-video singkat dari Mas Hendro Setio tuh dari Fintech ID, channel Fintech ID nih. Dan masih banyak lainnya. Nah, jadi coba kalian tonton deh. Nah, dengan menonton video itu, kalian akan merasa kuat nih mentalnya nih saat kalian gagal bayar. Ada beberapa cuplikan video nih, kalian boleh lihat nih. Tentang kedatangan debt collector ke rumah, mungkinkah ya seandainya semua yang gagal bayar pinjol, semua yang telat bayar pinjol, baik itu di legal, di ilegal, dan hampir seluruh wilayah Indonesia itu dikunjungi, mungkin nggak kira-kira? Jadi saya membayangkan saat ini betapa besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pinjol untuk menggaji semua debt collector ini, untuk mendatangi semua nasabah yang ada di Indonesia. Ya, mungkin nggak logika Anda? Silahkan isi di kolom komentar, kira-kira sesuai dengan pertanyaan Anda. Yang bertanya kepada saya, ini bukan satu atau dua orang loh, tapi ratusan orang yang bertanya seperti ini. Dia sudah menutup akses dari pinjol itu. Oke, jelas ya. Saya mengambil satu poin yang sangat jelas nih, bahwa kita itu nggak perlu lagi takut untuk didatangi DC ke rumah. Karena dengan ancaman seperti itu, kita bisa beradu argumen langsung di depan petugas lapangannya untuk mencari solusi atau minta keringanan pembayaran. Nego langsung lah pokoknya gitu. Nah, sebenarnya petugas lapangan itu tidak sekejam atau yang kita bayangkan. Tergantung ya dengan cara kita menyambutnya. Kalau kita sambut dengan baik, apalagi dengan disuguhin gelas air putih, kopi, rokok, mungkin bicara dengan baik-baik,
layaknya kita menerima tamu, mungkin DC juga adem lah. Mereka pun bisa mengerti ya, bisa diajak koordinasi dengan baik pula gitu. Beda halnya dengan kita sambut dengan cara kita sembunyi atau kita emosi. Pasti DC juga otomatis marah-marah. Karena DC itu orang lapangan, panas, dia capek, gerah naik motor gitu kan. Darahnya tuh naik. Datang-datang ke rumah orang malah diomel-omelin, kan naik pitam tuh DC. Namun banyak juga yang ditagih malah emosi nih, yang lebih tinggi daripada yang menagih. Nah ini juga ya itu terserah kalian lah gitu. Emang kalian posisinya bener juga sih, kalian nanyakan identitas ID cardnya itu boleh sebenarnya, boleh banget gitu. Lagi juga kebanyakan DC-DC yang datang juga kadang tidak melengkapi persyaratan itu sih gitu kan. Jadi juga akhirnya DC datang merasa benar, tapi di satu sisi dia juga salah, dan nasabah juga sama gitu kan, dia menanyakan hal yang benar tapi di satu sisi juga dia salah sebenarnya, tidak bayar hutang dengan cara emosi seperti itu gitu. Jadi gini teman-teman ya, seberat apapun masalah kita dan serumit apapun kehidupan kita, pasti ada jalan keluarnya. Yakin aja deh, semua masalah itu pasti lewat dan ada masanya, asal kita mau bersabar dan bertawakal dan berusaha. Oke, itu saja teman-teman ya video ini. Semoga kalian makin kuat kalau kalian gagal bayar. Jangan dipaksa untuk bayar kalau kalian emang tidak mampu untuk membayar. Semoga ulasan ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.